Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Patria Noviani dengan NIM E1BN020038 dari kelas 3B dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, jurusan PIPS Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil analisis dari artikel Kesatuan Sila-Sila Pancasila dalam mata kuliah Filsafat Pancasila. Pada artikel ini terdapat 5 sumber materi yang dibahas. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kedua yaitu susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, yang ketiga yaitu dasar ontologis sila-sila Pancasila, yang keempat yaitu dasar epistemologis sila-sila Pancasila, dan yang terakhir yaitu dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Pada sub yang pertama yaitu membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan kesatuan organik, yaitu sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, berkaitan, dan mengkualifikasi. Artinya di sini pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila itu yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, yang nilai-nilai dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yaitu sub kedua, membahas tentang susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan Pancasila dalam sifat hierarkis dan berbentuk piramidal, yang dimana metamatis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan luas atau kuantitas maupun hal isi sifatnya ataukah kualitas gitu, yang menunjukkan penyesuaian keperluan serta kepentingan yang sesuai dengan keadaan, tempat, dan waktu. Nah, bisa kita lihat sama-sama teman-teman tentang diagram hierarkis piramidal Pancasila pada PPT ini. Ya, selanjutnya yaitu isi rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu pada sub yang ketiga, membahas tentang dasar ontologi sila-sila Pancasila. Perlu kita ketahui ontologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Jadi dasar ontologis Pancasila yaitu hakikat hidup dari manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, dasar ontologi sila-sila Pancasila pada hakikatnya pada manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, yang berarti subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila yaitu manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pada sub yang keempat, membahas tentang epistemologi sila-sila Pancasila, yang dimana epistemologi merupakan cabang filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Jadi dasar epistemologi Pancasila merupakan dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan Pancasila itu sendiri. Pada dasarnya epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologinya, karena Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersumber pada nilai-nilai dasar, yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dasar epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia atau lebih dikenal dengan ontologinya. Sub yang terakhir yaitu sub yang kelima, membahas tentang dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa aksiologi merupakan kajian tentang suatu nilai-nilai, sedangkan aksiologis Pancasila merupakan kajian tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, dasar aksiologis pada sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya,
yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Nah, adapun nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda-beda ya. Namun nilai-nilai itu tidak bertentangan satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain gitu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nilai-nilai Pancasila saling berhubungan secara erat satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi dapat menarik kesimpulan bahwa kesatuan sila-sila merupakan suatu unsur yang memiliki satu kesatuan yang mutlak, di mana dalam setiap silanya memiliki hubungan antara sila-sila yang lain sehingga bentuknya seperti piramida yang berstruktur. Nah, Pancasila juga merupakan pedoman bangsa Indonesia dan manusia, khususnya warga negara Indonesia, berperan sangat penting dalam perwujudan dari sila-sila tersebut. Nah, juga sebagai implementasinya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hanya ini yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.